Nelayan adalah salah satu pekerjaan yang memiliki tantangan berat. Selain cuaca di laut yang tidak menentu, hasilnya pun juga tidak dapat diprediksi. Bahkan untuk nelayan Muara Angke yang berada tidak jauh dari ibu kota, laut tetaplah bagian dari alam yang penuh misteri. Kali ini, saya akan mencoba mengikuti Pak Uus, salah satu nelayan Muara Angke yang setiap hari menggantungkan hidupnya di Teluk Jakarta. Pagi buta, sekitar pukul 3, saya bersama Pak Uus sudah bersiap untuk melaut. Pemberani, saya lagi ada di depot es bersama Pak Uus ingin mengambil es batu untuk melaut. Es batu diperlukan agar ikan hasil tangkapan tidak cepat busuk ya pemberani. Satu bongkahan es batu harus saya letakkan di dalam box penyimpanan yang ada di bawah perahu. Di mana ya, Pak? Di bawah tuh. Oh, di sana ya? Ya. Oke. Awas. Dah, ke bawah. Ya, sip. Kapasitas box penyimpanan memang tidak terlalu besar karena nelayan harian di Muara Angke hanya mencari ikan di sekitar Teluk Jakarta. Dengan memperhatikan angin musim barat seperti saat ini, nelayan harian biasanya melaut di waktu subuh. Oke, pemberani, kita akan melaut dan kapal ini harus diposisikan dengan benar dulu ya. Mesin yang digunakan masih menggunakan mesin diesel. Untuk menyalakannya harus diengkol terlebih dahulu pemberani. Nah, sekarang Bapak lagi mau ngapain nih, Pak? Ngangkol mesin. Buat agar jalan perahunya ya? Jalan perahunya. Jadi kayak gitu ya, pemberani, kita akan menjalankan mesinnya dan mesinnya udah menyala. Kita akan melaut sekarang mencari ikan. Karena tidak jauh, biasanya nelayan harian di Teluk Jakarta berangkat melaut hanya berdua. Saat ini saya ikut dengan Pak Uus dan anaknya Yasin. Kali ini Pak Uus mengarahkan perahu keluar Muara Angke. Kami menuju ke sekitar Pulau G yang merupakan hasil reklamasi. Jadi kita sekarang mau kemana, Pak? Laut. Ke daerah mana ya? Pulau G. Pulau G. Jadi kita akan ke Pulau G untuk mencari ikan. Biasanya perjalanan menuju Pulau G memakan waktu sekitar 45 hingga 1 jam pemberani. Karena masih gelap, penerangan yang digunakan hanya senter dan insting nelayan yang sudah terbiasa melaut. Jaring yang digunakan untuk nelayan harian ada beberapa macam pemberani. Namun yang digunakan Pak Uus kali ini adalah jaring angkat. Nah, ini kalau pakai jaring kayak gini, biasanya dapat ikan apa aja ya, Pak? Alu-alu, kungkung, Apa? ikan kungkung, kungkung. Pemberani, mengendalikan perahu di pagi-pagi buta bukanlah hal yang gampang. Jika tidak berhati-hati, kita bisa bertabrakan dengan perahu lainnya. Pak, ini cara ngebudiinnya kayak gimana sih, Pak? Kok Bapak pakai cara kayak gitu? Tangannya Ya, di ini kabel mah gitu? Tarikan mesin gas supaya maju. Oh, jadi Bapak ini memegang kabel kayak gitu Ya, agar tarik bisa gas. ngegas untuk melajukan Budi perahu ini. Kondisi laut yang gelap dan banyaknya sampah di Teluk Jakarta membuat Pak Uus sangat berhati-hati mengemudikan perahunya. Pemberani, jadi untuk mengendalikan perahu ini kita tidak bisa sembarang orang, itu harus ahlinya karena di sini sangat gelap sekali dan di sini melihat banyak sampah yang bertebaran dan di sini banyak kayu-kayu, jadi diharuskan itu yang ahlinya karena takut menyangkut di baling-baling perahu. Mendekati titik sebar jala, hal yang harus dipersiapkan adalah menata jaring agar tidak kusut saat ditebar. Pemberani, jadi untuk merapikan jaring-jaring ini seperti ini ya. Begini benar gak, Pak? Salah tuh, taruh lagi kita. Gimana tuh, lagi Pak? Coba Bapak, Ini. biar saya lihat. Biar supaya rapi. Mm-mm. Nih, Hmm.
Oh, talinya dilurusin ya? Oh, iya ya. Jadi seperti ini ditarik-tarik, digulung-gulung. Ya. Bener, Pak? Ya. Digulung-gulung talinya terus. agar tidak kusut. Pemberani, kuatnya desiran angin membuat badan saya menjadi tidak enak nih. Berbeda dengan Pak Uus yang sudah terbiasa. Udara di sini dingin juga ya, Pak? Ya, Saya lumayan, kayak Pak. ngerasa mual-mual gitu. Kalau Bapak sendiri biasanya ngerasain masuk angin gak sih, Pak? Enggak, kalau udah biasa mah. Oh, jadi emang harus terbiasa ya? Iya. Ya, jadi karena saya belum terbiasa, Sobat Pemberani, jadi saya kayak agak kelayangan kepala saya dan saya agak sedikit mual. Pemberani, saya mulai merasakan mabuk laut karena udara yang dingin dan kondisi perahu yang terombang-ambing oleh ombak. Meski dalam keadaan gelap, Pak Uus tahu titik untuk melempar jaring. Jadi Mas kita mau nabur jaring dulu. Di sini, Iya. oh, kayak gimana tuh Pak cara menabur Oke. jaringnya Pak? Buang itunya. Coba contohin biar saya tahu Pak. Ini nih caranya nih. Buang dulu ininya. Buang batunya ya? Iya. Saya pikir buat ngejaring kayak gini dilempar jaringnya semua Pak. Enggak. Oh enggak ya? Jadi kita sekarang lagi menjaring ikan dan ini lagi proses menabur jaring untuk mendapatkan ikan. Itu biasanya proses menabur jaring kayak gini biasanya berapa lama ya Pak? Paling sekitar 20 menit. 20 menit. Dan itu langsung diangkat ke atas? Iya. Pak Uus langsung membuang pemberat sambil merapikan jaring agar tidak kusut saat masuk ke laut. Panjang jaring yang bisa digunakan untuk mencari ikan bisa mencapai 200 meter, sehingga butuh waktu hingga 30 menit untuk menebar jaring. Ini nih caranya. Gimana? Saya kira di sini pegangnya kita biar. Gini ya? Nah, Jadi barusan nyangkut pemberani. Karena kesalahan saya. Ya maklum, karena saya juga belum bisa seperti Bapak. Karena saya mencoba-coba. Ternyata nggak gampang ya. Meski terlihat mudah, namun menebar jaring harus dilakukan dengan benar agar benang tidak kusut dan jaring bisa turun ke laut tanpa terhalang apapun dan bisa menjadi perangkap untuk ikan. Setelah jaring disebar, kami harus menunggu sekitar 1 jam untuk mendapatkan berbagai jenis ikan. Saat fajar tiba, waktunya untuk mengangkat jaring. Pemberani, tadi saya udah menebar jaring, sudah 1 jam. Sekarang saya akan mengangkat jaring. Semoga kita dapat ikan yang banyak ya. Amin. Saat jaring diangkat, ternyata ikan yang dicari tidak sesuai ekspektasi pemberani. Kami mendapatkan ikan pere yang memang banyak di perairan Teluk Jakarta. Namun harga jualnya hanya Rp1.000 per kilogram. Ya, kenapa dibuang Pak? kilonya murah 1.000. Ya, jadi ini ikannya dibuang karena harganya murah. Sekilonya itu 1.000. 1.000 ya Pak? Saat mengangkat jaring, kondisi mesin harus mati untuk menghindari agar jaring tidak tersangkut baling-baling. Ini membuat saya merasa pusing dan mabuk laut pemberani. Ternyata kayak gini tuh bikin mual. Pusing banget sumpah. Rasanya kayak pengen keluar aja ini. Pak, mau saya bantuin Pak? Coba Pak, saya yang narik Pak. Meski mabuk laut, saya tetap berusaha untuk menarik jaring. Ternyata saya tidak kuat.
pemberani. Ternyata jadi nelayan itu nggak gampang. Harus kuat juga di laut biar nggak mabuk. Saat menarik jaring, ternyata cuaca berubah drastis dan hujan pun turun. Sehingga kita harus memasang tenda agar tidak kehujanan. Pemberani, karena cuaca tidak mendukung, kita pasang tenda. Takutnya nanti malah deras. Tidak lama, cuaca kembali berubah cerah. Tenda kami buka dan jaring ditebar kembali. Kali ini, kami menebar jaring di pinggir dermaga dekat kilang minyak, Teluk Jakarta. Kali ini, Pak Uus menebar jaring cukup cepat dan melingkar dari titik pelampung satu menuju titik pelampung lainnya. Setelah jaring ditebar, Yasin, anak Pak Uus, menepuk-nepuk air dengan menggunakan tongkat yang di bawahnya diberi gabus, sambil perahu bergerak mengelilingi jaring. Teknik ini digunakan untuk menakuti ikan agar terperangkap di dalam jaring yang sudah terpasang. Mas, ini buat apa ya? Buat kasih ikan. Apa? Jaringnya pada masuk ke jaring. Namanya apa, Mas? Cemplungan. Cemplungan namanya. Boleh cobain, Mas? Boleh. Ternyata tidak semudah yang terlihat. Cemplungan yang saya lakukan salah, sehingga baju saya menjadi basah. Setelah melakukan teknik cemplungan memutar, sekarang kami mulai mengangkat jaringnya lagi. Hasil yang didapat pun masih belum memuaskan. Tarikan pertama masih sedikit ikan, hanya ada satu ikan yang tersangkut dan bisa untuk dijual. Semangat pemberani. Jadi ini harganya tadi berapa, Pak, per kilonya? 2,5. Jadi ini harganya 2,5 per kilonya. Pemberani satu persatu mulai ada ikan yang tersangkut di jaring. Wah, jadi semangat nih. Jadi kita kedapatan ikan. Kenapa Pak namanya, Pak? Ikan etok. Etok. Tembang. Apa? Tembang. Tembang. Jadi ini namanya ikan tembang. Ini biasanya kalau dijual itu berapa, Pak? 2,5. Jadi ini kalau dijual 2.500 per kilonya. Kita ini lagi mau melepaskan ikan dari jaring. Ia pemberani, melepaskan ikan dari jaring juga harus hati-hati. Kalau salah ikan bisa rusak dan tidak laku dijual. Melihat Pak Uus yang menarik jaring, saya tertantang untuk membantunya. Namun setelah saya mencoba menarik jaring, ternyata berat sekali pemberani. Dengan kondisi mabuk laut, saya kesusahan menarik jaring. Saya harus menenangkan diri untuk dapat membantu Pak Uus mengangkat jaring pemberani. Selain pusing dan mual, mabuk laut membuat saya sangat lemas. Saya harus menenangkan diri untuk dapat membantu Pak Uus mengangkat jaring. Saya dan Yasin berupaya meletakkan ikan-ikan yang masih terperangkap di jaring ke dalam tempat penyimpanan. Semakin siang, cuaca tidak mendukung karena angin makin kencang. Ikan juga semakin sedikit. Karena itu, kami memutuskan untuk pulang. Pemberani, jadi hari ini kita udah selesai melaut dan karena cuaca yang kurang baik, jadi hasil tangkapan kita nggak banyak. Hasil tangkapan akan dibawa ke Babakan, tempat para nelayan harian menjual ikannya. Ya pemberani, kita udah nyampe di Babakan. Kita akan ke tempat penjual. Saya harus mengambil ikan hasil tangkapan dan membawa ke penjual untuk dipilah. Karena tiap ikan memiliki harga yang berbeda. Oke pemberani, jadi ini ikannya beda-beda harganya juga. Semoga ini kalau dijual bisa menutupi perbekalan.
Babakan ini bisa disebut sebagai pengepul ikan. Nantinya, pengepul akan menjualnya ke tempat pelelangan ikan Muara Angke. Karena itu, di sini ikannya harus dipilah dengan jenis yang sama. Bang, ini kira-kira ikannya diapain ya? Pilih dulu. Oh, disamain jenisnya ya? Iya, beda-beda. Yang ini, Beda harga. ini buang sih. Iya kan? Lain. Dari hasil melaut, saya dan Pak Uus membawa berbagai jenis ikan, seperti ikan tembang, barakuda, selar, dan ikan kuro. Semuanya punya harga yang berbeda-beda. Setelah dipisah, satu persatu jenis ikan akan ditimbang dan dihitung untuk menentukan berapa uang yang akan diterima Pak Uus. Pemberani, ternyata Pak Uus hanya mendapatkan Rp35.000. Ditambah Rp15.000 untuk ganti perbekalan. Terima kasih, Pak. Ini semuanya total ikannya 35, Pak. Dan 15.000-nya uang bensin. Ya, pemberani kita cuma dapat 35.000 dari penjualan ikan dan kita dapat uang makan dari 15.000 ini. Jadi semua total 50.000 dan saya akan ngasihin ke Pak Uus sekarang. Karena ongkos solar yang tidak banyak, membuat nelayan seperti Pak Uus harus melaut di sekitar Teluk Jakarta. Untuk hasilnya, tergantung cuaca dan keberuntungan di hari ia melaut pemberani. Pak Uus, Ya. ini hasil penjualan ikan kita. Apakah cukup? Ya kita bersyukur aja. Karena namanya juga orang nelayan, lagi cuacanya lagi begini. Kita mau beres-beres, mau gosokin perahu, nyiramin jaring. Nyuci perahu. Ya, supaya bersih kita buat tidur, buat kita jahit jaring, biar rapi gitu. Oke. Meski tidak banyak, Pak Uus tetap bersyukur untuk rezeki yang diterimanya. Pemberani, tugas kami ternyata masih belum selesai loh. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan setelah melaut. Mulai dari membasahi jaring yang sudah dipakai, lalu menggosok seluruh bagian dalam perahu dengan sabun agar kayu tidak mudah lapuk. Setelah perahunya bersih, saatnya kembali ke rumah dan memperbaiki jaring yang rusak agar bisa digunakan saat melaut esok hari. Mas, sudah bersih belum? Udah, Pak. Ya, kalau udah ntar ikut saya, ngitungin jaring. Udah, ya kalau udah beres, udah bersih Udah kan? sih, udah beres, udah Iya. kelar semua, udah bersih semua. Ngiteng atau memperbaiki jaring biasa dilakukan nelayan saat waktu senggang atau setelah melaut. Karena jaring yang akan diperbaiki berada di perahu, maka kami pun harus memasang tenda agar tidak kepanasan. Tenda sudah terpasang. Sekarang kita mulai ngiteng atau memperbaiki jaring. Mas, Bal, ayo kita ngerjain jaring ini. Caranya gimana ya, Pak? Ini ya, kita saya kasih santai dulu. Coba. Tahu kan? Coba pelanin lagi bisa gak? Pak Uus mengajari saya cara memperbaiki jaring. Meski terlihat mudah dan cepat, saya masih saja kesulitan. Oke, pemberani, di sini buat ngejahit jaring tuh nggak gampang dan saya kan karena emang masih baru jadi agak kesusahan, jadi masih kayak agak kaku gitu. Coba, Pak. Dengan teliti saya mengamati Pak Uus memperbaiki jaring. Walau sulit, saya tetap harus mencobanya.
berani, saya salut dengan nelayan harian di Muara Angke ini. Mereka bertahan dan mencari nafkah di Teluk Jakarta dengan penghasilan yang tidak menentu. Berani coba? Coba kalau berani.